Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dwi. Di sini saya akan tunjukkan kegunaan dari terrain section. Tapi untuk terrain section sendiri ini adalah fitur untuk menggambar gambar long dan cross section dari data kontur atau koordinat ya. Jadi ini kita bisa pertama ada dua fitur, existing only, hanya existing, dan existing plus design. Oke, nanti untuk fitur yang akan saya pakai ini import koordinat, terrain kontur, dan terrain section. Oke, langsung saja. Pertama saya import dulu, saya copy dulu ini data ukurnya, copy. Ini formatnya X, Y, Z, dan nama titik atau deskripsi kayak gitu. Pertama yang akan saya gunakan import koordinat. Oke, tunggu sebentar. Langsung saja paste. Ini tidak usah diapa-apakan, tidak apa-apa. Langsung saja import. Oke, selesai. Import koordinat selesai. Jumlah poin 80 titik. Kita zoom, extend. Nah, di sini terlihat sudah untuk membesar. Sebelumnya saya besarkan dulu ya untuk poinnya. Format point style. Terserah mau milih mana. Ini saya beri 1. Nah, di sini sudah muncul seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke terrain kontur. Terrain kontur ini tinggal klik terrain kontur. Lalu kontur interval saya buat 0,5. Untuk besarnya teks itu saya buat 0,5 saja cukup agar tidak terlalu besar. Terus ini automatic boundary saya tidak gunakan. Lainnya biarkan default. Untuk ini major contour per 5 default. Contour smoothing ini bisa kita atur. Langsung saja create contour, lalu kita select titik koordinat yang ingin kita jadikan kontur. Setelah itu enter. Nah, di sini kontur sudah tercipta dari 100 elevasi 113. Di sini kelipatan 50 cm ya, 114, 113,5, 113. Nah, di sini sudah terbuat. Sekarang kita langsung saja ke terrain section. Sebelumnya kita buat polyline-nya dulu. Polyline PL. Langsung kita ambil dari CL-nya saja karena CL-nya nanti ini untuk sebagai alignment-nya. Oke, langsung saja. Setelah itu kita masuk terrain section. Terrain section lalu kita pick untuk alignment-nya. Ini yang barusan tadi kita buat dari polyline. Oke, setelah itu ini kelipatan saya kan 2/25. Lalu sampling interval 1 meter ini bisa diisi 2 atau 3, 2 atau 3 bisa, tapi saya lebih suka 1 karena ya menurut saya lebih sedang lah. 1 meter itu lumayan presisi lah untuk hasil potongannya. Ini saya berhubung mungkin ini sekitar lebarnya 15 meter. Ini saya buat 15 meter dari CL. Ini besaran teksnya saya biarkan. Berhubung saya mau analisa dulu bentuknya seperti apa penampangnya. Jadi saya buat existing only-nya langsung generate reverse station direction. Ini pembalikan arah. Berhubung ini saya dari 0 ke besar, jadi tidak usah saya balikan. No. Lalu kita masuk desain. Nah, ini existing, ini elevasi CL-nya ya per 25 meter dengan panjang total STA saya 225. Oke, langsung generate. Jadi langsung close. Dia langsung zoom extend. Ini posisi koordinat sebenarnya di sini. Lalu untuk
potongan crossnya ada di bawah sini. Karena dia sesuai dengan datum yang ada. Ini kan menyesuaikan elevasi. Ini 109 terhadap 0 sini. Jadi dia udah menyesuaikan. Nah, di sini hasilnya long dan cross section sudah dibuat. Pertama ini sebelumnya saya hanya analisa ya, dari pihak owner sendiri dia menginginkan untuk peternakan ayamnya itu di angka 125 meter itu untuk bangunan. Jadi dia menginginkan perataan bangunan sekitar panjang 125 meter. Maka dari itu coba saya analisa dulu. Bentuknya seperti ini. Oh, seperti jurang nampaknya. 125, ini STA 125. Oke, saya coba olah TKP dulu. 125 saya ambil garis ini hanya untuk sebagai analisa pertama saja. Jadi ini nggak dipakai. Oke, lanjut. Berarti ini saya turunkan kembali ke elevasi. Di sini saja cukup. Lalu ini saya buat di elevasi 107. Oke. Oke. Ini saya potong. Ini hanya sebagai bayangan saja ya, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut, ini sebagai analisa saja karena dari pihak owner itu menginginkan 125 meter untuk rata, sehabis itu dibikin seperti teras kontur seperti ini. Oke, dari sini terlihat, oh, potongannya saya ambil dari elevasi 111, lalu 109 dan 107. Oke. Nah, sebelumnya Sebelumnya saya buat dulu dari Polyline untuk template desain rencananya. Untuk template desain rencananya saya buat dulu pakai Polyline ya. Ini kurang lebih saya buat misalkan 15 meter karena rentan lebar potongannya 15 meter, ini saya buat 14 meter. Adapun mungkin kekurangan ini tergantung dari data ukur ya, si surveyornya sendiri mengukurnya ini lebarannya pas atau mungkin lahannya udah mentok atau gimana seperti itu. Itu tergantung dari data ukurnya. Oke, setelah itu saya geser ke bawah agar mempermudah. Sebelumnya ini formatnya polyline semua. Jadi saya join dulu. Oke, berhubung ini sebentar. Oke, ini saya join dulu. Nah, sudah selesai. Berhubung ini hanya perataan untuk kandang ayam, jadi desain saya seperti ini. Mungkin nanti ke depannya ini ada DPT, dinding penahan tanah. Seperti itu. Oke, langsung kita klik terrain sectionnya. Kita import template dahulu. Klik import template, lalu klik desain rencana yang ingin kita gunakan. Kita ambil selection, lalu tentukan titik CL-nya di mana. Berhubung tadi makanya saya buat dari CL ke kanan dan ke kiri lalu saya sambungkan. Gunanya untuk itu. Atau misalkan mungkin ada itu kita bisa mirror bisa. Oke, lalu kita masukkan nama. Saya buat contoh satu. Contoh satu agar mudah dicari nantinya. Oke. Setelah itu ini bisa kita hapus karena udah kita simpan ya. Ini sebagai analisanya udah cukup. Mungkin nanti ini di elevasi sekian, di elevasi 111 dan
di jarak 125 dan 200 itu untuk ada terjunan mungkin, dalam arti drop elevation-nya. Oke, kita zoom extend kembali. Nah, kita masuk kembali ke sini. Lalu ini bisa kita hapus dahulu, tidak apa-apa karena potongan existingnya sudah jadi. Kita buat kembali, klik terrain section, lalu kita pick alignment-nya atau CL-nya, garis polyline-nya. Tadi 15, kurang lebih di angka 15, dan ini kurang lebih di, ya saya bikin 15 saja. Ini kita centang, tadi saya existing only, sekarang saya pakai yang ini. Lalu setelah itu untuk kelipatan 25 sama sampling intervalnya 1 meter. Oke, lanjut. Untuk itu langsung kita masuk ke apply untuk memasukkan template yang barusan kita simpan. Contoh satu ini terlihat di sini, contoh satu kita pilih, oke. Jumlah total STA saya itu sekitar 225 meter. Jadi kita masukkan 225 di sini. Oke, langsung kita apply. Oke, kita close. Lalu kita generate. Reverse, pembalikan arah tidak perlu, saya no. Lalu desain. Nah, dari sini tadi saya masukkan kurang lebih dari analisa kita itu 111 sampai 100 di STA 125. Oke. Nah, tadi pihak-pihak ownernya kepengen di 125 meter dia rata. Lalu di sini kita buat drop elevation, kita klik drop elevation maka dia mengganda langsung menggandakan STA. Nah, dari sini kita turunkan lagi di elevasi 108. Oke, dari 108 tadi kalau nggak salah di STA 200 kita dapat 108. Setelah itu di sini kita buat drop elevation lagi untuk kita masukkan di elevasi 107. Nah, ini kita masukkan saja langsung 107. Oke, uh, setelah itu kita klik interpolasi. Oke, dia langsung dari STA 0 sampai STA yang tadi kita masukkan elevasinya, dia langsung membuat interpolasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita generate. Oke, lanjut cut and fill volume. Nah, berhubung posisinya di bawah, kita taruh sini dulu. Oke, lalu kita close. Ini kita pindah ya. Zoom extend. Nah, kita cari di bawah. Nah, di sini kita paste, kita taruh di sini. Nah, di sini ini bagian sebelah sini tadi hasil analisa kita, perencanaan kita untuk menentukan elevasi, cut dan fill-nya. Nah, di sini hasilnya. Setelah itu ini langsung terbuat arsiran. Ini cut, ini fill. Oke, di sini terlihat. Nah, dari pihak owner meminta di 125 meter itu dia kepengen rata. Maka saya buat rata dari STA 0 sampai STA 125. Di sini juga drop elevasinya terlihat. Oke, lalu kita masuk ke sini. Nah, di sini ini desain rencana kita. Nah, ini kalau data existingnya ini tergantung surveyornya ya, pengambilan surveyornya. Dia kalau misalkan pengambilnya bisa lebih dari 14, katakanlah 15 gitu, mungkin dia sampai sini datanya. Tapi berhubung ini saya dapat datanya seperti ini, saya buat seperti ini. Karena rata-rata 15 seperti itu atau 14 ini fill, ini cut kayak gitu perataan di elevasi 111. Nah, seperti ini. Di sini langsung muncul elevasi tanah asli, jarak elevasi tanah asli,
elevasi rencana dan jarak langsung. Di sini terlihat. Oke, semuanya sudah otomatis terbuat hedge-nya atau arsirannya di sini. Cut-nya sekian. Nah, dari sini bisa kita baca. Nah, dan ini hasil perhitungannya. Jadi kalau misalkan ini untuk total cut volumenya dan ini fill. Nah, dari sini ini terlihat dari STA 0, 25, 0 ke 25, panjangnya, cut areanya. Di sini terhitung fill areanya meter persegi. Ini tinggal kita masukkan angka-angka ini sebagai dasar perhitungan untuk kita lanjut ke format Excel-nya untuk pelaporan seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila bahasa dan tutur kata saya masih kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.